Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk datang menyembah dan memuji Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Firman Tuhan berkata, "Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini." Gloria Patri. Pembacaan bersama kita pada pagi hari ini diambil dari Yudas 20 ayat 21. Kita akan membacanya bersama-sama. "Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal." Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Rahmat Allah. Dan
syafaat. Doa syafaat pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Evangelis Rita. Kami persilahkan. Kepada Tuhan kami kembali datang di pagi hari ini. Kami rindu sujud menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu kami mau menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon kiranya Engkau menguduskan dan menyucikan setiap kami Tuhan, agar kehadiran kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini tidak terhalang oleh berbagai dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami rindu mengalami Tuhan secara pribadi lewat pujian kami, penyembahan kami kepadamu, melalui doa kami, bahkan firman yang nanti akan kami dengarkan bersama. Biarlah melalui ibadah pada pagi hari ini, Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh memiliki iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, semakin rindu untuk terus boleh bersekutu dan beribadah setiap hari Minggu ya Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti bekerja dan mengingatkan setiap kami betapa kami sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Jangan biarkan kami dengan sengaja menjauhkan diri kami dari hadirat-Mu, dari ibadah yang ada, bahkan dalam setiap persekutuan yang ada Tuhan, sehingga kami terus boleh dipegang oleh kuat kuasa dan tangan Tuhan, sehingga ketika kami mengalami berbagai hal dalam hidup kami hari ini, kami tahu bahwa kami tidak sendiri, melainkan ada Tuhan yang terus akan menopang setiap kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk seluruh anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Engkau mengetahui setiap hal dan persoalan dan pergumulan apapun yang mungkin saat ini mereka sedang hadapi. Mungkin ada dari mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan Engkau jamah sembuhkan dan pulihkan. Mungkin juga ada mereka yang mengalami beban persoalan pergumulan keluarga mereka yang mungkin kurang harmonis, pekerjaan mereka yang mungkin masih kurang baik, dan mungkin berbagai kesulitan-kesulitan yang lain. Tuhan, kami mohon Engkau bawa hati setiap kami kepadamu dan tetap memandang kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih sekolah, khususnya untuk anak-anak SMP yang pada hari besok akan mengikuti ujian kelulusan. Kami berdoa biar Engkau berkati mereka agar dapat mempersiapkan diri dengan baik, sehingga mereka boleh lulus dengan baik ya Tuhan, untuk boleh melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kami juga bersyukur untuk beberapa anak muda remaja kami yang boleh lulus dari bangku SMA dan mereka akan melanjutkan ke bangku kuliah. Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan bagi mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan studi mereka hingga saat ini. Dan kami mau menyerahkan perjalanan hidup mereka selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Setiap cita-cita mereka, setiap kerinduan mereka untuk membangun masa depan mereka, kami percaya Engkau memelihara, Engkau menyediakan apa yang mereka butuhkan. Bahkan juga Engkau memberikan mereka kampus yang baik ya Tuhan, yang semua dari Engkau. Dan biarlah dimanapun mereka akan melanjutkan studi mereka selanjutnya, tangan Tuhan yang terus akan menolong mereka, dan hidup mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Engkau berkati orang tua mereka Tuhan, agar mereka juga boleh mencukupi kebutuhan anak-anak mereka untuk melanjutkan kuliah. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gereja kami di tempat ini. Tuhan Engkau berkati para majelis hamba Tuhan, para pengurus yang ada. Biarlah setiap apapun program yang sedang direncanakan oleh gereja di tempat ini, Tuhan Engkau campur tangan, supaya semuanya itu boleh membawa kami terus boleh mengenal Tuhan dalam hidup kami. Khususnya kami berdoa untuk program yang dalam waktu dekat ini, di mana kami akan mengadakan acara kebersamaan dalam rangka memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Kami mohon biarlah apapun yang sedang dipersiapkan oleh para majelis, Tuhan Engkau turut campur tangan sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, Engkau berkati mereka juga Tuhan, supaya dapat ikut berpartisipasi dalam acara ini dan kembali setiap kami boleh diberkati. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk menghadapi pemilu pada tahun depan. Kami mohon biarlah Engkau berkati agar bangsa kami tetap aman, sehingga gejolak politik yang saat ini semakin panas tidak terlalu berdampak dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dan sekali lagi kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam
memberkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan bersama-sama membaca pembacaan Alkitab kita yang diambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Kita akan membacanya silih bergantian. Kaum bapak terlebih dahulu, lalu diikuti oleh kaum ibu. Kami persilahkan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskan sampai pada akhir. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan memberitakan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. penuh dengan doa kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Silakan boleh duduk kembali. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita akan menyanyikan lagu KPPK 296 Ada Pengertian Bersama. Bersama-sama kita akan memasuki doa syukur yang akan dipimpin oleh Ibu Karsia. Kami persilakan.
Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema hidup dalam ucapan syukur dan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hadi, kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita, biarlah Tuhan yang bekerja dalam setiap hati kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memelihara hidup kami, bahkan Engkau telah mencukupkan akan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup ini. Kami juga bersyukur untuk tubuh yang sehat yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan, sehingga kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, untuk memuji, untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami, Bapa. Dan kiranya melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan akan kami renungkan. Mohon Kau menerangi hati dan pikiran setiap kami, berikan kepada setiap kami Tuhan pengertian akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga mau mengerti, dan terlebih lagi kami mau taat akan kebenaran firman-Mu. Sehingga melalui seluruh kehidupan kami Tuhan, dalam segala keadaan kami boleh memuliakan akan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kuasai bibir mulutnya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan saja yang boleh disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama
untuk beribadah, dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11, di mana saya mengambil tema ataupun saya memberikan tema untuk renungan kita hari ini, yaitu hidup dalam ucapan syukur dan doa. Hidup dalam ucapan syukur dan doa. Saudara-saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan tadi, saya teringat, dan mungkin juga setiap kita bisa mengingatnya, bahwa karena setiap kita pasti punya pengalaman. Terlebih untuk anak-anak ataupun orang tua yang sudah menginjak dewasa, orang tua yang sudah menikah, saya mau katakan berbahagialah buat setiap kita yang pernah punya pengalaman sedang jatuh cinta. Buat anak-anak muda yang sedang jatuh cinta, itu rasanya luar biasa, ya kan? Dulu waktu saya kecil ada sebuah lagu begini, aku mau makan, ingat kamu. Aku mau mandi, ingat kamu. Ada lagi yang ingat? Aku sedang sendiri, ingat kamu. Itu lagu nggak tahu zaman berapa begitu. Tetapi lagu itu menggambarkan ataupun diciptakan oleh seseorang untuk menggambarkan keadaan hati seseorang yang sedang jatuh cinta. Sehingga dalam segala keadaannya, dalam segala aktivitasnya, dia selalu mengingat orang yang dia cintai. Dengan seseorang yang selalu ada di dalam hatinya, sehingga dia selalu mengingat. Dan ingatan-ingatan yang ia miliki itu membuat hidupnya bersukacita, hidupnya berbahagia. Sehingga dia mengatakan, aku ingat kamu, mau ngapa-ngapain ingat kamu, merempun ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Semuanya diingat. Kenapa? Karena seseorang yang sedang dia ingat adalah seseorang yang dia cintai. Itu yang membuat dia menjadi sukacita. Betul begitu ya Bapak Ibu, buat kita yang sudah pernah jatuh cinta. Betul ya? Selalu ingat. Ya, saya sama Bu Rita juga dulu begitu sih waktu pacaran. Nggak ingat. Mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia gitu kan. Mau pelayanan ingat dia, lagi khotbah ingat dia juga. Ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan itu yang membuat hati seorang muda yang namanya Hadi itu, dia bersemangat di dalam hidupnya, ada sukacita. Kenapa? Dia sudah memiliki seorang pacar yang dia cintai dan akhirnya menjadi seorang istri. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun dalam segala keadaan susah senang, seseorang yang sedang jatuh cinta itu pasti akan selalu ingat pacarnya itu. Dan ketika kami pacaran, kami berkomitmen untuk terus saling mendoakan, menggumulkan. Dan itu kami lakukan dengan sukacita. Nah, pada pagi hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan, di mana seorang Rasul Paulus memiliki perasaan yang hampir sama dengan itu. Bukan dalam arti dia jatuh cinta kepada jemaat yang ada di Filipi dalam artian jatuh cinta secara eros, tidak. Tetapi atau secara nafsu, tidak. Tetapi di dalam bagian ini bagaimana Rasul Paulus menggambarkan sukacitanya, kebahagiaannya untuk selalu mengingat akan jemaat yang ada di Filipi. Karena bagaimanapun juga keadaan jemaat yang ada di Filipi adalah jemaat yang cukup membanggakan hatinya sebagai seorang rasul, sebagai seorang pemberita Injil. Nah, sehingga ketika Rasul Paulus ada dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dia selalu mengingat akan jemaat yang ada di Filipi. Apakah ketika surat Filipi ini ditulis ataupun ketika Rasul Paulus menuliskan bagian ini, Rasul Paulus dalam kondisi baik-baik saja? Tidak. Surat Filipi dikenal sebagai surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ada di dalam penjara. Rasul Paulus ada di dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah, yang tidak diinginkan oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini, hidup di dalam penjara. Tetapi sekalipun Rasul Paulus ada di dalam kondisi yang demikian susah, demikian sulit, karena kondisi penjara pada waktu itu tentunya berbeda dengan lembaga pemasyarakatan pada zaman sekarang ini. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak mudah,
tetapi dia selalu mengingat. Dan kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi dari dua ayat ini kita tahu, kita paham bahwa ternyata sekalipun Rasul Paulus ada di dalam penjara, dalam situasi yang begitu sulit, dia tetap menghidupi rasa syukurnya itu. Dia tetap menghidupi imannya. Dia tetap melakukan, mengerjakan apa yang menjadi bagiannya dengan tidak bersungut-sungut. Dia tetap bisa ataupun mampu bersuka cita karena dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa memahami bagaimana keadaan jemaat yang ada di Filipi yang membuat dia itu bersuka cita. Saudara, adalah sebuah kebahagiaan ketika seorang penginjil itu mendengar orang-orang ataupun daerah-daerah yang pernah mereka injili, itu iman mereka bertumbuh, kehidupan kerohanian mereka bertumbuh, kemudian kehidupan mereka itu bisa menjadi saksi. Jemaat yang pernah mendengar Injil itu bertumbuh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Kemudian pemberitaan Injil di daerah itu semakin menyebar. Kehidupan jemaat itu bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Itu akan membuat sukacita ketika seorang penginjil, seorang yang pernah memberitakan Injil ke daerah itu, dan di mana di situ ada orang-orang bertobat kemudian bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang setia. Dalam keadaan apapun itu akan menjadi satu catatan tersendiri di dalam hidupnya, sebuah kebahagiaan yang akan terus ia ceritakan, yang akan terus membuat dia menjadi pribadi yang begitu semangat untuk terus memberitakan Injil, bahwa apa yang ia kerjakan, yang pernah ia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu membuahkan hasil. Demikian di dalam kehidupannya, ketika pekerjaan itu membuahkan hasil, maka itu akan membuat dia menjadi terus bersemangat untuk menjadi seorang pemberita Injil, untuk terus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupannya. Saudara, saya mengingat Bapak Pendeta John Ang yang sekarang tinggal di Atlanta. Saya sih nggak sempat ngitung, tetapi lebih dari 12 kali dia menceritakan pengalamannya ketika dia membaptis para refugees. Refugees itu imigran dari daerah Asia yang mereka berimigran ke Amerika, di mana mereka dulunya para imigran ini bukan orang Kristen, tetapi karena pemberitaan Injil di sana, ya, pekerjaan anak Tuhan di sana, dan Tuhan mempertobatkan ya para imigran ini, mereka mau terima Yesus Kristus. Nah, Pak Pendeta John Ang ini dipercaya untuk membaptis mereka. Jadi setiap kali dia sharing, dia menceritakan pengalamannya itu, bahwa ia telah membaptis para imigran yang datang dari daerah Asia, yang tinggal di Amerika. Mereka bertobat, terima Yesus dan lain sebagainya. Di sana mereka bertumbuh dan berdirilah sebuah jemaat atau sebuah gereja, dan itu terus berkembang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dialami oleh seorang Paulus. Jadi ketika sekalipun dia ada di dalam kondisi yang tidak mudah, tetapi dia tetap menghidupi ucapan syukurnya itu, bahwa apa yang ia telah perbuat, yang ia lakukan untuk memberitakan Injil itu, itulah yang membuat dia bersuka cita. Itulah yang membuat dia bersyukur bahwa pemberitaan Injil itu tidaklah sia-sia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan setiap kita, tentunya kita pernah ataupun memiliki pengalaman-pengalaman di dalam hidup setiap kita. Jika saudara dan saya ada sampai hari ini, bukan berarti dalam hidup saudara dan saya bebas dari masalah. Bukan berarti kita bebas dari sakit penyakit. Bukan kita berarti bebas dari segala macam penderitaan dan kesusahan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Itulah yang juga seharusnya saudara dan saya hidupi. Bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena apa? Karena Tuhan sudah memelihara hidup saudara dan saya di masa-masa lalu, di masa-masa sulit, di masa-masa di mana saudara dan saya ada di dalam kesulitan, ada di dalam penderitaan, ada di dalam kesusahan yang mungkin orang lain tidak tahu, ataupun mungkin ketika orang lain tidak pernah mau mempedulikan hidup kita.
Tetapi kita merasakan bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan saudara dan saya. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita sakit misalkan. Sakit itu susah, apapun sakit kita. Kita nggak pengen sakit. Tapi Tuhan izinkan supaya saudara dan saya merasakan kelemahan itu sehingga kita bersandar kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan segala kesusahan dalam kehidupan kita supaya kita mengingat bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan anak-anaknya. Sehingga itulah yang dialami oleh Paulus, sekalipun dia ada di dalam penjara, dia tetap mengucap syukur untuk pekerjaan ataupun untuk segala sesuatu yang dia ingat, yang ada di dalam hatinya. Yang salah satunya adalah jemaat yang ada di Filipi yang bertumbuh. Saudara, ucapan syukur itu diberikan kepada siapa? Ini yang penting. Karena ini menunjukkan kepada siapa seseorang itu hidupnya berpusat atau imannya itu berpusat. Di dalam ayat 5 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi di dalam ayat yang kelima, ucapan syukur itu ditujukan kepada Allah. Sekalipun yang melakukan, yang mengerjakan, itulah jemaat yang ada di Filipi. Mereka bersekutu memberitakan Injil. Tetapi ucapan syukur itu dia sampaikan kepada Allah. Karena pemberitaan Injil adalah pekerjaan Allah di dalam kehidupan jemaat, di mana jemaat meresponi akan amanat agung Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Sehingga itulah yang membuat hati Paulus bersukacita. Itulah yang mendorong Paulus untuk terus mengucap syukur di dalam kehidupannya. Karena ia boleh melihat bagaimana pekerjaan pemberitaan Injil itu terus berjalan, terus berkembang. Bahkan dikatakan dari hari pertama sampai sekarang. Artinya jemaat yang ada di Filipi itu secara konsisten memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah bulan, kita masuk ke dalam bulan Mei. Di dalam kalender gereja kita, kalau Bapak Ibu perhatikan, bulan Mei sebetulnya adalah bulan misi. Bulan di mana untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa kita memiliki panggilan untuk bersekutu bersama-sama memberitakan Injil di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah memperoleh anugerah keselamatan di dalam kehidupan kita. Tetapi anugerah keselamatan itu harus kita kerjakan. Dalam artian ada panggilan, ada tanggung jawab di dalamnya untuk menceritakan akan anugerah itu kepada orang lain, menceritakan kebenaran Injil, menceritakan kabar baik kepada orang lain, kepada anggota keluarga kita, kepada teman-teman kita. Kita ngomong atau berbicara tentang Injil, berbicara tentang siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya di dalam diri kita sebagai orang percaya ada semangat itu. Semangat untuk memberitakan Injil di dalam kehidupan kita. Tetapi memberitakan Injil itu tidak hanya dibatasi di bulan Mei karena ini bulan Mei misi. Tetapi tadi saya katakan, itu untuk mengingatkan, untuk bagi saudara dan saya. Untuk terus hidup di dalam Injil, untuk terus hidup berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan, dan melalui bibir mulut kita, melalui tindakan kita, perilaku kita, kita beritakan Injil. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam hal ini. Karena tentunya ketika saudara dan saya bisa memberitakan Injil, itu akan membuat hati kita bersukacita. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Semangat memberitakan Injilnya itulah yang terus meluap, terus menggelora sehingga menimbulkan ucapan syukur di dalam hatinya sekalipun ada dalam kesusahan. Saudara, di dalam bagian yang lain Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku dipenjara, sekalipun tangan dan kakiku dibelenggu, Injil tetap terberitakan. Injil tetap terus diberitakan. Karena apa?
Ketika Rasul Paulus dibelenggu di dalam penjara, dia memberitakan Injil kepada para penjaga. Sehingga para penjaga itu otaknya penuh dengan Injil, sampai di rumah dia memberitakan itu, dia menyampaikan, menceritakan itu kepada anggota keluarganya. Sehingga Injil itu terus diberitakan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga seharusnya di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya mengingatkan kepada setiap kita, mari kita bersama-sama untuk tetap terus memiliki rasa ucapan syukur karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk menyatakan, mewujud nyatakan ucapan syukur itu, bukan hanya kita berdoa kepada Tuhan mengucap syukur, tetapi juga diwujud nyatakan melalui memberitakan Injil, memberitakan siapa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain yang belum mengenal Kristus, ataupun mereka mendapatkan berita tentang Yesus Kristus itu berita yang bohong, berita yang salah, kita bisa meluruskannya, kita bisa menyampaikannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi tanggung jawab di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena ini adalah pekerjaan daripada jemaat. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Jadi saudara, pemberitaan Injil itu memang anugerah Tuhan di dalam kehidupan manusia yang berdosa. Ketika orang berdosa menerima akan anugerah keselamatan, akan menerima kasih karunia yang daripada Allah itu, Injil itu akan terus disebar. Oleh sebab itu saudara, gereja tidak akan pernah mati. Gereja tidak akan pernah tutup jika seluruh jemaatnya sehati melakukan tanggung jawabnya untuk memberitakan Injil Tuhan. Gereja adalah tubuh Kristus yang kelihatan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam kehidupan saudara dan saya ada tanggung jawab itu yang tidak boleh kita lalaikan. Jemaat yang selalu bersekutu, bersehati, bersama-sama di dalam memberitakan Injil, inilah yang menjadi penyemangat ataupun inilah yang menjadi panggilan di dalam kehidupan gereja. Sehingga gereja itu bisa mewujud nyatakan kehadirannya, keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Saudara, gereja bukanlah gedungnya, tetapi saya dan saudara, kita adalah tubuh Kristus, kita adalah gereja itu. Oleh sebab itu saudara, lakukan apa yang menjadi panggilan saudara. Beritakan Injil melaluinya, hidupi kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh aktivitas saudara. Baik sebagai pelajar, jadilah anak-anak Tuhan, jadilah anak-anak sekolah yang hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kesalehan, hidup di dalam ketaatan, ikuti aturan-aturan sekolah dengan baik. Maka engkau akan dikenal sebagai orang Kristen yang taat kepada aturan yang ada di sekolah. Jadilah anak-anak Tuhan, anak-anak remaja, pemuda yang sungguh-sungguh menjaga kekudusan di dalam kehidupanmu. Karena itu adalah tanggung jawabmu sebagai anak-anak muda untuk menghidupi Kristus, ajaran Kristus di dalam mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kalian. Dan untuk setiap kita sebagai orang tua, mari kita menjadi orang tua yang boleh sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan keluarga kita. Kita sungguh-sungguh mengatakan kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita, bahwa kita memiliki Tuhan, yaitu Yesus Kristus, ada di tengah-tengah keluarga kita. Berdasarkan kebenaran firman-Nya lah kita harus menghidupi atau menjalankan kehidupan rumah tangga ini. Jadi benar-benar menghidupkan Kristus dalam keluarga. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini penting. Ketika orang tua berbicara soal iman, soal warisan, bukan harta kekayaan, tetapi warisan iman. Ini adalah penting. Biarkan anak-anak yang ada itu yang Tuhan berikan di dalam keluarga kita mengenal siapa Kristus, siapa Tuhan yang kita sembah, itu dari mulut kita sebagai orang tua. Saudara, itu memang tidak mudah. Tetapi ada Tuhan yang akan menolong dan memampukan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita mau mengajarkan tentang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita.
ketika kita mau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Maka di sana, di keluarga kita, nama Tuhan dimuliakan. Kemudian saudara, Rasul Paulus bukan hanya hidup di dalam ucapan syukur, tetapi juga ia hidup di dalam doa. Di dalam ayat yang ke-9 di situ dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasih makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, doa di dalam kehidupan kita, saya mau katakan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Sekalipun doa itu adalah sebuah aktivitas yang sederhana, tetapi tidak semua orang mau melakukan. Sekalipun doa itu mudah untuk diucapkan, disampaikan, tetapi tidak semua orang mau mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Berdoa itu bukan lip service begitu ya, tetapi doa itu juga apa yang kita katakan, yang kita sampaikan kepada Allah juga harus kita kerjakan, harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Doa sesungguhnya adalah suatu iman yang aktif, bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang tidak kelihatan, yang tidak dapat kita lihat itu. Tetapi kita yakini ketika saudara dan saya berbicara kepadanya, ia mendengar. Kita harus sungguh-sungguh percaya. Jadi bukan hanya sekedar berbicara, tetapi berbicara sungguh-sungguh kepada satu pribadi yang maha kuasa, bahwa hanya kepadanya lah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Ketika kita berdoa, harus ada satu keyakinan bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan, itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan kepada Allah, sesuatu yang juga harus menjadi semangat di dalam kehidupan kita untuk menghidupi iman itu. Jadi berdoa itu bukan omong kosong, bukan seperti orang yang niup balon, ya niup balon, balonnya gede, dor, nggak ada isinya, ada sih udara, tapi kan hampa. Dalam artian ya nggak ada apa-apa gitu, cuman udara doang. Doa itu tidak seperti itu, saudara. Tetapi ketika kita berbicara kepada Allah, kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Allah itu mendekap kita, mendengar kita, seperti kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita. Allah mau mendengarkan segala sesuatu yang kita ucapkan. Dan dia akan terus mengerjakan apa yang ia rancangkan atas hidup saudara dan saya. Itulah yang dialami oleh Paulus. Ketika Paulus berdoa di dalam penjara, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena tadi dikatakan dia berdoa dengan sukacita. Artinya ada satu kesungguhan, ada satu kerelaan, ada satu kebahagiaan. Ketika seseorang yang mengenal Allah, yang beriman itu bisa membangun sebuah relasi. Kalau relasi itu intim, relasi itu erat, kita mengenal lawan bicara kita, pasti kita akan bebas berbicara. Kita pasti dengan sukacita berbicara. Kita akan sukacita membangun komunikasi, sehingga kita semakin mengenal pribadi yang kepadanya kita berdoa. Tetapi apa yang kita doakan, itu juga harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan dalam artian bukan nunggu gitu ya, mak gelodak dor gitu, kita doa langsung terkabul, enggak. Tetapi berdoa adalah penyerahan.
Bahwa aku mau melakukan sesuatu, aku mau mengerjakan sesuatu, aku sedang menghadapi sesuatu, tapi aku mengerjakannya tidak sendirian. Aku menghadapinya tidak sendirian. Ada Tuhan yang akan menolong, ada kekuatan yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa pribadi yang kita sembah, yang kepadanya kita ajak berbicara itu adalah pribadi yang hidup, pribadi yang sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam bagian ini Rasul Paulus berdoa, dan inilah doaku. Apa isinya, saudara? Semoga kasihmu makin melimpah. Jadi apa yang melimpah, saudara? Kasih, cinta, kehidupan kasih yang ada di dalam jemaat itu semakin melimpah. Jadi kehidupan jemaat itu tidak pasif. Apakah jemaat yang ada di Filipi mereka tidak punya kasih? Mereka sudah punya kasih. Ketika mereka memberitakan Injil, itu adalah bukti, wujud kasih mereka kepada Tuhan dan sesama. Memberitakan Injil itu adalah bukti bahwa orang itu mengasihi Allah dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Beritakanlah Injil. Itu bukti kasih. Nah, kasih jemaat inilah yang didoakan oleh Paulus supaya melimpah. Sehingga pekerjaan jemaat, tanggung jawab iman jemaat itu terus-menerus mereka kerjakan dengan tidak henti-hentinya. Kasihnya itu melimpah. Kalau kasih melimpah itu kan apa ya? Ya meluap, ada sukacita untuk mengerjakan sesuatu. Terutama di dalam bagian ini adalah sukacita untuk memberitakan firman Tuhan. Semangat yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Ini adalah kasih yang melimpah. Dan kasih yang melimpah yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, ketika mereka memberitakan Injil, mereka melakukannya itu di dalam pengetahuan yang benar. Artinya mereka memahami siapa Yesus, mereka memahami kebenaran firman Tuhan, mereka melakukannya. Mereka memiliki pengalaman hidup di dalam firman Tuhan itu, sehingga dengan kasihnya itu mereka mewujud nyatakan, menyaksikan pengenalan mereka akan Tuhan itu dengan benar. Dan juga di dalam segala macam pengertian. Artinya mereka tidak menghalalkan segala cara untuk memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil itu banyak cara. Tetapi ada juga orang-orang yang menyalahgunakan pemberitaan Injil itu. Memberitakan Injil dengan cara yang salah. Sehingga dipahami pun diterima juga dengan salah. Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi supaya kasihnya kepada Allah itu melimpah. Sehingga mereka dapat memberitakan Injil, menghidupi kebenaran firman Tuhan itu dengan pengetahuan yang benar. Artinya mereka harus terus-menerus belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian juga saudara, di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki semangat kasih yang melimpah ini. Kasih kepada Tuhan, sehingga kita terus-menerus belajar firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan benar. Kita memberitakan firman Tuhan ataupun menghidupi firman Tuhan itu dengan cara yang benar. Sebagai contoh saudara, misalkan nih, nggak terjadi di sini sih. Suami istri bertengkar, misalkan istrinya itu tidak menghormati, istrinya nggak menghormati suaminya begitu. Mungkin suaminya karena marah dan lain sebagainya, suaminya dimaki-maki gitu kan, diumpat begitu. Lalu memakai firman Tuhan, hai istri, hormatilah suamimu. Suami menuntut istrinya untuk menghormati, memakai firman Tuhan, ya, untuk menghakimi istrinya. Seharusnya tidak seperti itu. Misalkan kalau istri maki-maki kita, ya saya bilang nggak ada di sini. Istri maki-maki suami harusnya berpikir, kenapa istriku maki-maki saya? Apakah dia tidak tahu tentang firman Tuhan itu? Kita yang mengoreksi diri kita sebagai suami. Nah demikian juga ketika mungkin suami tidak lagi mengasihi istrinya.
Istri gak boleh pakai ayat Alkitab itu untuk menghakimi suaminya. Hei suami, kasihilah. Lihat nih firman Tuhan, kamu udah melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, hai suami, kamu kan suami saya. Kasihilah, kok kamu gak mengasihi saya misalnya. Saudara, sebagai istri juga harus belajar untuk mengoreksi diri. Kenapa suami saya tidak mengasihi? Ada gak sesuatu yang salah? Nah, kalau dua-duanya udah mengoreksi diri, atau ya kalau misalkan ini tidak terjadi bersamaan, ya mungkin bisa dikomunikasikan. Ada apa? Ada masalah apa? Sehingga ini terjadi. Kenapa kamu sikapmu berubah dan lain sebagainya. Saudara, ini adalah yang ada di dalam, misalkan contoh dalam keluarga. Menggunakan firman Tuhan untuk menghakimi orang lain. Tetapi saya yakin bahwa ketika kita sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, ketika kita mau sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan, mengerjakan firman itu dengan benar, dengan pengertian yang benar, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Maka semuanya akan bisa saling mengasihi seorang akan yang lain. Sehingga kasih kita di dalam keluarga kita menjadi satu keluarga yang harmonis, keluarga yang hidup di dalam kedamaian. Meskipun ada masalah, kita tetap menjadi keluarga yang hidup saling mengasihi, meskipun ada persoalan di dalamnya. Karena kita dapat memahami bahwa kehidupan kita ini harus dipenuhi dengan kasih yang melimpah. Dan kita harus memahami pengetahuan dengan pengetahuan yang benar di dalam dengan segala macam pengertian kita. Dapat memahami, mengerti, serta menerima. Saudara, itulah tuntutan firman Tuhan, itulah perintah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam hidup kita sebagai jemaat, ketika kita mengerti akan tanggung jawab kita untuk hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka ini adalah satu daya dan upaya kita, kerinduan kita untuk hidup dengan tidak bercacat. Sebagaimana yang didoakan oleh Paulus dalam ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi Rasul Paulus ingin mengatakan kepada jemaat bahwa konsistensi kehidupan Kristen itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bahwa engkau sebagai orang yang mengerti kebenaran, hiduplah di dalam kebenaran. Karena orang yang hidup di dalam kebenaran pasti tahu mana yang baik. Seorang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pasti akan menjaga kesucian hidupnya. Pasti hidupnya sebagai orang Kristen yang beriman kepada Kristus tidak bercacat. Dikatakan sebagai orang Kristen yang sempurna, sebagai seorang Kristen yang meneladani Kristus di dalam hidupnya. Karena Kristus adalah contoh di dalam hidup setiap orang percaya, bahwa orang Kristen yang bertumbuh itu bertumbuh menuju ke arah Kristus. Artinya hidup saudara dan saya sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, hidup kita ini menuju ataupun diproses di dalam kekudusan itu. Dan kekudusan itu tidak sendiri dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita, tetapi juga di dalam bagian ini, supaya di dalam hikmat dan pengertian kita menjaga kekudusan hidup kita masing-masing. Kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh. Saudara dan saya diajak untuk menjadi orang Kristen yang aktif di dalam melakukan firman Tuhan, supaya kehidupan kita ini menjauhi segala macam kejahatan, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, inilah kerinduan Paulus dan juga kerinduan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, bahwa kita yang sudah beriman di dalam Yesus Kristus, kita punya tanggung jawab untuk hidup di dalam iman kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bercacat. Hidup saudara dan saya suci, kita berupaya untuk menjauhkan diri dari segala macam kejahatan di dalam kehidupan kita. Pengertian itu Tuhan sudah berikan dalam diri kita masing-masing. Namun jika belum, mintalah kepada Tuhan. Tuhan berikan pengertian kepada hamba-Mu, pengertian akan yang benar, supaya hamba boleh hidup sesuai dengan firman, sehingga hamba boleh hidup suci dan tidak bercacat. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Minta kesediaan solusi untuk pimpin kita dalam doa.
bersama-sama memberitakan Injil untuk menebarluaskan akan nama baik. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin hidup kami sehingga kami boleh berkenan di hadapan. Kami berdoa untuk Pendeta Hadi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan kau memberkati, memakai sama-sama dengan keluarga boleh menjadi alatmu yang berguna. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar akan perintah Tuhan supaya gerejanya, supaya jemaatnya melaksanakan akan perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama membaca di dalam 1 Korintus pasal 11. Satu Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita akan bersama-sama membacanya. Silakan jemaat bangkit berdiri. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku sendiri terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makna daripada perjamuan kudus adalah mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita sebagai manusia yang berdosa. Saudara dan saya tidak mampu, tidak sanggup untuk menghapus segala dosa kita. Oleh sebab itu di dalam kehidupan saudara kita membutuhkan juru selamat. Sebagai manusia yang berdosa, saudara dan saya membutuhkan anugerah keselamatan. Dan Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang telah mati di atas kayu salib. Ia mati disalibkan, kemudian ia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga naik ke surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus adalah simbol dipersatukannya kita dengan penderitaan dan kematian Yesus Kristus serta kebangkitannya. Jadi apa yang kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan mengenai kematian, mengenai kesengsaraan, penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah sebetulnya gambaran kita sebagai manusia yang telah dipersatukan dengan Kristus. Sekalipun saudara dan saya sudah di dalam Kristus, penderitaan itu tetap kita alami selama kita di dalam dunia ini, dan juga suatu kelak nanti kita juga akan mengalami kematian. Tetapi yang menjadi sukacita di dalam kehidupan kita adalah kebangkitan Kristus yang juga Dia anugerahkan di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga ketika kita mengalami kebangkitan dari antara orang mati, kita akan dipersatukan dengan Kristus di dalam surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Sebelum saya berdoa, saya mengundang, saya mengajak untuk saudara sekalian yang pada pagi hari ini ingin mengikuti sakramen perjamuan ini
untuk mengoreksi kehidupan pribadi masing-masing. Silakan memohon ampun atas segala dosa-dosa dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan, supaya saudara dan saya dilayakkan untuk menerima roti perjamuan. Saya persilakan. Bapa kami yang di dalam surga, Engkau mengetahui akan isi hati kami masing-masing Tuhan. Ketika kami sebagai anak-anak-Mu pada pagi hari ini menaikkan doa-doa di dalam hati kami masing-masing Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami tidak sanggup menghapus dosa kami Tuhan. Kami membutuhkan Juru Selamat. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami menyadari bahwa Engkau telah datang ke dalam dunia ini, Engkau telah menganugerahkan keselamatan bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Engkau akan menolong setiap kami. Engkau akan mengampuni segala dosa kami Tuhan. Dan di dalam kasih dan anugerah-Mu itu, kiranya Engkau juga memampukan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, yang mau menjaga kekudusan hidup kami Tuhan. Kami mau menjauhkan hidup kami Tuhan dari segala macam kecemaran dosa yang ada di dalam dunia ini. Bimbing sertai kami Tuhan. Kuatkan setiap kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kekudusan. Supaya apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami ucapkan, semuanya memuliakan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin dan bimbinglah kami, supaya kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk sakramen perjamuan yang sebentar akan kami nikmati bersama-sama. Sakramen perjamuan yang mengingatkan akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, akan kasih-Mu yang begitu melimpah di dalam hidup kami Tuhan, supaya kami manusia yang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau sucikan, kuduskan roti dan anggur perjamuan yang sebentar akan kami nikmati. Kiranya itu boleh memberikan kekuatan dalam hati dan hidup setiap kami masing-masing yang menerimanya Tuhan, bahwa hidup kami telah dipersatukan dengan Yesus Kristus, sehingga kami berjuang, kami mau hidup serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku."
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang berhak mengikuti perjamuan kudus adalah untuk bagi mereka yang sudah dibaptis. Jadi bagi yang belum dibaptis secara bersama. Jemaat sedang kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat roti kita bersama-sama. Yesus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah." Sebagai peringatan bahwa Yesus telah mati bagi saudara-saudari sekalian, dan dengan iman serta rasa syukur, mari kita bersama-sama memakan. Mari kita angkat anggur kita. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan bahwa darah Yesus telah dicurahkan bagi pengampunan dosa kita. Dengan iman dan rasa syukur, mari kita bersama-sama meminum." Kita sedia berdiri tetap kita dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau sudah memimpin acara perjamuan kudus yang telah kami terima bersama, dan biarlah
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Hadi yang telah melayani pada pagi hari ini, melayani dalam firman Tuhan dan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkati pelayanan Pak Hadi beserta dengan keluarganya. Untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Semua untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu doksologi. Puji Allah sumber berkat, pujilah ciptaannya, pujilah malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu masing-masing, dan penuhilah hidupmu dengan rasa syukur dan doa kepada Allah, karena Dialah pemilik kita. Dialah Tuhan yang patut kita puji dan kita sembah di dalam kehidupan kita masing-masing. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan jemaat duduk kembali, mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai. Warta Gereja untuk Minggu tanggal 14 Mei, liturgis Ibu Henis, doa syafaat Evangelis Rita Purwanto, doa syukur Ibu Tuminah, LCD Saudari Grace, pemusik Saudari Novita. Lalu ada pengumuman untuk hari Kamis tanggal 18 Mei, kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus pukul 7, dan kita juga akan mengadakan ibadah Padang di Menganti untuk pembayaran, untuk harga tiketnya 30.000. Jadi 30.000 sudah disediakan konsumsi dan tiket masuk untuk ke Pantai Menganti. Bagi yang mau ikut bisa mendaftar ke Ibu Karsiah dengan biaya 30.000. Jadi jam 7 pagi kita akan ibadah bersama-sama dulu di gereja, baru setelah selesai ibadah kita akan berangkat bersama-sama ke Pantai Menganti untuk menikmati kebersamaan. Walaupun tidak ikut ke Pantai Menganti, bisa tetap ikut untuk ibadah di gereja ini. Lalu persekutuan youth setiap hari Sabtu pukul 6 sore, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9, kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 6 sore, dan pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis pukul 9 sampai jam 12 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi dan Evangelis Rita, dan persekutuan Bahtera setiap Jumat pertama dan ketiga pukul 7 malam. Bersyukur karena pada hari pada hari Jumat kemarin persekutuan Bahtera boleh berjalan dengan baik di minggu untuk yang pertama kalinya, dan harapannya untuk Jumat minggu ketiga Bapak Ibu dan beserta dengan anak-anaknya boleh ikut bergabung bersama dengan persekutuan Bahtera kita. Terima kasih juga untuk anak-anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekian Warta Gereja, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai.